Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Nur Ike Indah Lestari, pengajar di SMP Negeri 5 Kota Blitar yang merupakan CGP Angkatan ke-11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid atau anak. Bapak Ibu hebat semuanya, pendidikan berpihak pada murid ini dalam arti bahwa pendidikan yang menitikberatkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Kemudian, pendidikan yang berpihak pada murid itu sendiri merupakan salah satu indikator keberhasilan terwujudnya merdeka belajar. Karakteristik pendidikan yang berpihak pada anak menurut Ki Hajar Dewantara adalah ada 3 hal. Yang pertama, anak sebagai manusia yang merdeka. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat anak. Yang ketiga adalah kodrat anak. Pada karakteristik yang pertama, yaitu anak sebagai manusia yang merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan anak sebagai manusia merdeka dalam arti anak bisa menjadi manusia yang hidupnya tidak tergantung pada orang lain, baik secara lahir maupun batin, dan akan bersandar pada kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar dengan bebas tanpa adanya tekanan, tanpa rasa takut, bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitasnya. Sedangkan pada karakteristik yang kedua, mengembangkan bakat dan minat anak. Menurut beliau, pendidikan harus memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Dalam hal ini, bakat merupakan kemampuan bawaan yang dari lahir sudah dibawa anak. Sedangkan minat merupakan kemampuan yang terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Dalam pembelajaran di kelas tentunya Bapak Ibu guru harus melakukan asesmen diagnostik. Kenapa demikian? Karena kita sebagai guru agar dapat lebih mengenal karakteristik anak dan mengembangkan potensi berdasarkan bakat dan minat anak. Untuk karakteristik yang ketiga, yaitu kodrat anak. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak sejatinya menuntut anak agar bisa mencapai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang dimaksud kodrat alam di sini adalah tempat di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman yang dimaksud adalah meskipun anak berada di alam atau tempat yang sama, tetapi pada zaman yang berbeda maka akan mengalami tantangan yang berbeda pula. Dalam proses pembelajaran di kelas, untuk karakteristik yang ketiga ini, maka siswa pada masa kini tentulah sangat berbeda dengan siswa pada masa dahulu. Salah satunya perbedaan itu terdapat pada penggunaan teknologi pada saat pembelajaran di kelas, yaitu saat ini kita sering menggunakan, anak didik kita sering menggunakan gawe atau gadget.
Pendidikan berpihak pada anak juga terlihat dalam 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Pada proses pembelajaran, orientasi pada anak merupakan hal yang paling utama. Inilah mengapa 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara itu merupakan semboyan yang memang berpihak pada anak dalam proses pembelajarannya. Karena apa? Karena guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran bisa menjadi fasilitator yang memberikan suri tauladan yang baik, membangun semangat, serta memberikan motivasi kepada anak didiknya. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, inilah pemaparan saya tentang bagaimana pendidikan itu berpihak pada anak sebagai salah satu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Semoga kita bisa menuntun anak didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dengan menerapkan 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara sehingga anak didik kita bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.